maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadilah tenaga berkobar. Kekalahan 4-0 atas Jepang memang menyakitkan. Akan tetapi bagaimanapun kita harus move on dan menatap ke depan. Karena sejatinya laga melawan Arab Saudi suka tak suka akan jadi laga dalam tanda kutip penentuan untuk nasib Indonesia di round 3 ini. Sebab jika sampai kalah lagi, maka peluang Indonesia untuk bisa mengamankan posisi 4 besar ya otomatis makin tipis. Gak cuman itu aja, laga versus Arab Saudi diketahui juga menjadi sebuah laga penentuan bagi Shin Tae-yong yang memang belakangan ini banyak mendapatkan kritikan terutama soal pemilihan taktik dan pemain. Yang mana menurut Pak Erik sendiri, kalau evaluasi besar-besaran tetap akan dilakukan pasca laga melawan Arab. Nah, yang jadi pertanyaan kan, sudah pasti gimana nasib Coach Shin setelah ini? Apalagi dengan munculnya kabar dan foto yang beredar kalau Jurgen Klopp sekarang tengah ada di Indonesia. Yang mana itu membuat banyak pihak seketika mengaitkan itu dengan Shin Tae-yong yang memang sedang dalam masa sulit terutama ya soal misteri dicoretnya Eleanor Renders yang memang kurang bisa dimengerti alasannya bahkan oleh KNVB itu sendiri. Sebab sejelek-jeleknya Eliano kata Coach Shin, dia adalah pemain yang udah tampil 92 kali di level Eredivisie. Ingat ya, Eredivisie, bukan Divisi 2 atau apalah itu. Menembus langit biru, harapan tak terhenti. Walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Timnas Indonesia kini harus benar-benar fokus menatap laga melawan Arab Saudi. Sebab mau tak mau, 3 poin adalah harga mati yang mesti bisa didapatkan kalau masih ingin menjaga asa finish di 4 besar. Memang pastinya nggak akan mudah, karena Arab pun juga sedang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mereka. Nah, berulang kali kami tekankan kalau di atas kertas, kualitas individu pemain Indonesia ini sama sekali nggak kalah dari Arab. Namun kembali lagi, semua tergantung dari gimana caranya seorang pelatih memanfaatkan kapasitas pemain yang ada. Yap, suka tak suka, pada akhirnya kami memang harus mengkritisi segala keputusan Shin Tae-yong, terutama dalam 2 pertandingan terakhir melawan China serta Jepang. Mulai dari idealismenya untuk terus bermain 3-4-3 mode bertahan, sampai ke soal pemilihan pemain. Kemarin usai laga versus Jepang, Kelvin Verdong pun udah menjelaskan kalau tim ini dinilai terlalu banyak bertahan dan terlalu mudah diekspos terutama dari sisi tengah. Dan kenyataannya memang seperti itu, sebab boleh-boleh aja Coach Shin menerapkan sistem 3-4-3 andalannya. Tapi ketika sistem itu nggak jalan, masa ya dipaksain terus? Kan gitu pertanyaannya. buru dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti. Walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan. Lebih lanjut, apa yang terjadi di laga versus Jepang? Semua tahu benar-benar membuat Pak Erik nguntap-nguntap sampai ancam undur diri kan? Dan wajar aja sih Pak Erik begitu, bahkan sampai terlihat ia merenung sendirian di pojokan kan? Ya pokoknya laki-laki tidak menjelaskan, tapi tiba-tiba nguntap aja, dah gitu. Canda Pak Erik, semangat ya! Nah, dalam sebuah wawancara, Pak Erik sendiri menjelaskan kalau setelah laga melawan Arab, PSSI dan semua elemen timnas akan melakukan evaluasi besar-besaran. Yang mana kemungkinan besar adalah soal masa depan Coach Shin itu sendiri. Maklum, sekarang Coach Shin memang sedang jadi sasaran publik karena keputusan-keputusan yang dirasa aneh dalam 2 match terakhir. Saat melawan China yang mana itu jadi pertandingan yang seharusnya kita dapat 3 poin, Coach Shin di luar dugaan nurunin line up yang bikin pusing. Kemudian pas lawan Jepang, sebenarnya secara umum nggak ada masalah untuk main lebih bertahan. Namun yang jadi sorotan utama, kenapa Eleanor Renders dicoret 2 kali beruntun? Nah, yang kami sayangkan dari Coach Shin, dan mungkin Pak Erik juga merasa demikian, alasan yang dipakai Coach Shin untuk gak memasukkan Eliano dirasa terlalu ambigu. Kemudian soal kebiasaan Coach Shin, terlalu mudah menyalahkan pemain atas kekalahan yang terjadi, itu menurut kami udah bener-bener gak bener sih. Intinya begini, kami memang selama ini mendukung penuh Coach Shin dan sangat bersyukur timnas bisa sampai di titik sekarang ini. Namun prinsip kami tetap sama, bagus akan kami bilang bagus, dan jelek akan kami bilang jelek. Puji apa yang bisa dipuji dan kritik apabila itu memang layak untuk dikritik. Semua dong. Tadi kita mau evaluasi besar-besar. Ya gini, Jepang tim terkuat. Justru kita mesti evaluasi ketika kita saat tim terkuat, di mana posisi kita mendudukan diri kita. Kalau kita mau ke depan continue ranking 9 terbaik Asia, ya itu kan bisa lihat ranking, ada Jepang, ada Iran. Kalau saya ngelihat Indonesia pantas di top 9 Asia. Tapi ini dengan jangka waktu yang
cukup gitu. Artinya kalau kita ranking 9 ya kita harus mengukur juga kekuatan-kekuatan. Dan tadi kualitas pemain kita ini sama pelatih Jepang juga sudah dipuji, kualitasnya sudah standar. Ini ada pemain yang main di Liga Champions, ada pemain yang Liga 1. Saya rasa tidak banyak negara di Asia punya pemain seperti kita juga sekarang, selain Jepang, selain mungkin Korea. Ya, saya rasa kalau hitung-hitungan. Sementara itu, di tengah desas-desus soal masa depan Koshien, tiba-tiba aja nih kemarin publik tanah air dibuat kaget ketika Jurgen Klopp datang ke Indonesia. Memang Klopp sendiri sekarang sedang menikmati masa-masa vakumnya, dan kedatangannya ke Indonesia diketahui juga hanya untuk liburan di Bali. Namun yang bikin ini jadi heboh kan soal timingnya itu loh. Di saat situasi Koshien sedang gini, plus PSSI yang dalam tanda kutip sedang ancang-ancang. Nah, perihal ini pun gak etis juga kalau dibahas terlalu jauh. Soal siapa pengganti Koshien karena sampai detik ini beliau masih menjadi coach timnas, dan kita perlu hargai itu. Akan tetapi, wajar juga jika sekarang publik mulai cari-cari nama. Kalau nih, Koshien ini beneran dipecat apabila keok dari Arab. Mulai dari Klopp, Van Nistelrooy, Van Bronckhorst, sampai ada yang usul Erik ten Hag, gokil nggak tuh? Dan salah satu kekecewaan publik kepada Koshien ya udah pasti soal perlakuan beliau kepada Eliano Reinders, yang mungkin itu juga membuat KNVB bingung. Sebab kalau Eliano sejelek itu, gak mungkin dia bisa jadi pemain dengan cap sebanyak itu di Eredivisie. 92 kali loh, yang mana artinya tiap musim ini, pemain ini nyaris selalu jadi pemain inti. Dan musim lalu pun ia main di 32 pertandingan Eredivisie secara reguler. Memang musim ini ia baru tampil 9 kali dan banyak jadi subs. Tapi ini hanya soal waktu aja bagi Eli untuk kembali dapat posisi inti. Apalagi secara atribut, Eli ini kan sangat versatile. Jadi ya kali dia sejelek itu dibandingin maaf-maaf aja nih, Marcelino, Arhan, yang di klubnya lebih banyak iklan daripada mainnya. Kemudian Witan yang di Persija aja, posisinya juga subs gitu loh. Dan sudah pasti perihal hal ini PSSI juga akan membahas dalam evaluasi walaupun tentu ada batas-batas koridor tertentu. Lagi pula, Pak Erik sendiri menjamin kalau pengorbanan pemain diaspora untuk jadi WNI ini nggak main-main. Jadi terlepas ini masalah teknis atau enggak, yang pasti Pak Erik menegaskan kalau para pemain diaspora punya kecintaan yang besar kepada merah putih. Dan mereka itu kan datang ke Indonesia dengan segala pengorbanan loh. Mereka itu benar-benar melepas warga negara, mereka juga harus selesai main balik, segala. Ada resiko cedera, Kevin Dix ini kan cedera. Dan tentu buat klubnya yang sedang bermain di Liga Champions juga merasa kehilangan. Buat dia secara individu juga ya, ini sesuatu yang menurut saya kan juga buat dia sesuatu yang di luar dugaan. Karena kenapa? Memperkuat tim nasional Indonesia tidak dapat apa-apa, dalam arti benar-benar mereka merah putih saja, mereka tidak ada kompensasi apa-apa. Gitu. Jadi kita juga harus mengerti bahwa mereka gabung ini karena sebuah proyek besar, mereka ingin menjadi bagian dari sejarah. Di sisi lain, Pak Sumarji sendiri menjelaskan kalau Eliano sekarang ini dalam kondisi baik. Dan beliau juga mengatakan, jika Eli sama sekali nggak merasa sakit hati dan bertekad akan bekerja lebih keras lagi. Maka dari itu, Pak Sumarji berkata jika untuk laga melawan Arab, ada kemungkinan Eli akan dibawa, walaupun semuanya kembali kepada keputusan Koshien itu sendiri. Eliano pribadi yang sangat baik, dan dia berusaha untuk bisa menerima, tidak dimasukkan dalam skuad, dan itu sudah dia perbaiki, dan dia tetap semangat, dia tetap berusaha menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya dia. Kita akan lihat nanti kaitannya dengan bagaimana perkembangan Eliano di latihan hari ini dan juga besok. Kalau kita lihat fisik Eliano, saya kira kalau dibandingin dengan teman-teman ya sebenarnya masih bisa bersaing ya, Tetapi kan ketika latihan beberapa hari kemarin kan mungkin penilaian coach kan berbeda. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja di laga versus Arab akan ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh Koshien, terutama soal cara bermain. Karena jujur aja, kalau pemain kita itu terlalu eman-eman kualitasnya kalau hanya untuk dipaksa main bertahan. Sebenarnya sah-sah aja punya pakem permainan defense counter semacam itu. Tapi ya kalau pas counter, jarak antar pemain jauh, ya sama aja. Dikira pemain kita selevel Ronaldo, Messi, Vini, Mbappe, Lamine Yamal yang punya kemampuan ngelewatin lawan sehebat itu. Kan ya enggak. Untuk itu semoga aja Koshien bisa sedikit menurunkan ego dan keras kepalanya. Karena jujur aja, kalau beliau masih kekeh dengan sistemnya yang jelas-jelas nggak jalan, ya udah berarti siap-siap aja
kalau Pak Erik bakal beneran memecatnya. Karena bagaimanapun, ada target yang mesti dicapai dan itu sudah disepakati oleh PSSI ataupun Koshin itu sendiri. Dan ya jujur aja, kalau misal amit-amit kalah lawan Arab, emang ada garansi kita bakal pasti menang lawan Bahrain sama China di kandang? Ya belum tentu juga. Kalau mainnya masih kayak gini jujur aja. So mumpung masih ada waktu, moga-moga aja ada perubahan minimal dari sisi cara bermain. Gak modal parkir bus, lalu kalau mentok andalin Arhan buat lempar-lempar doang. Kan ya nggak gitu. Toh selama ini Koshin bisa kok membuktikan kalau tim ini bisa kok main menyerang. Rapi, jarak antara pemain dekat, dan mengkreasi banyak peluang besar walaupun finishingnya bapuk sih. Tapi minimal dari cara bermain kita pernah menampilkan sesuatu yang bagus dan berani. Lah ini kok jadi gini sih coach? Terutama dalam 2 laga terakhir. Yang mana kalau kita main, jujur aja kayak ayam tanpa kepala. Modelan MU zaman lawak-lawaknya di bawah Ole, Rangnick, hingga ya masa-masa terakhir Ten Hag. Langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.